Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tuti Alawiyah, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya, yaitu di Dusun Karangjoho RT 19 RW 7, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di Dusun Karangjoho sangat kuat dan berakar dalam tradisi keagamaan masyarakat setempat. Wilayah ini dikenal sebagai pusat pendidikan Islam non-formal yang berkembang melalui berbagai pondok pesantren dan kegiatan keagamaan. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Zumratul Tholibin yang didirikan pada tahun 1906 oleh Kiai Haji Yuhdi. Pondok Pesantren Zumratul Tholibin merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Boyolali. Pesantren ini memiliki sejarah panjang dan dalam pendidikan Islam dan pernah mengalami masa-masa sulit, termasuk saat bom oleh Belanda dan dibakar oleh PKI. Tradisi ngaji kilat selama di bulan Ramadan tetap dipertahankan hingga sekarang, dengan pembelajaran kitab kuning yang dibagi dalam 3 waktu setelah subuh, asar, dan isya. Pondok pesantren ini juga menjadi tempat belajar ilmu-ilmu keislaman seperti shorof, fikih, tafsir, dan yang lainnya. Pondok pesantren berikutnya adalah Pesantren Madrasatul Quran yang didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1980. Pesantren Madrasatul Quran awalnya fokus pada pendidikan tahfiz Al-Quran, namun kemudian berkembang mengajarkan ilmu-ilmu agama lainnya seperti fikih, akidah, akhlak, dan tajwid. Pesantren ini menyediakan fasilitas asrama bagi santri dan terus berkembang dengan dukungan masyarakat setempat. Kemudian kegiatan PAI luar sekolah berikutnya adalah Majelis Taklim dan kegiatan keagamaan. Organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah di wilayah Andong juga aktif mengadakan majelis taklim, pengajian rutin, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan menjadi sarana penting dalam memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan di luar sekolah. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam ini menunjukkan bahwa pendidikan PAI luar sekolah di Karangjoho sangat aktif dan berperan penting dalam membentuk karakter serta akhlak masyarakat setempat. Tradisi keagamaan yang kuat dan dukungan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberlangsungan pendidikan Islam non-formal di wilayah ini. Berikut adalah problematika pendidikan PAI luar sekolah di daerah ini dan penyebabnya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, SDM, dan dana. Kurangnya tenaga pengajar yang profesional dan berdedikasi tinggi. Banyak ustadz-ustadzah yang mengajar secara sukarela tanpa imbalan tetap. Sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, kitab, dan alat pembelajaran digital sangat terbatas. Penyebabnya adalah tidak adanya dukungan secara rutin dari pemerintah. Mayoritas lembaga bersifat swadaya dan dikelola secara tradisional oleh masyarakat atau keluarga pendiri pesantren. Minimnya pelatihan atau pengembangan profesional bagi guru ngaji atau pengasuh pesantren. Yang kedua, kurangnya minat dan partisipasi generasi muda. Santri muda mulai berkurang, terutama pada kegiatan ngaji tradisional seperti sorogan, potonan, atau pengajian kitab kuning. Meningkatnya pengaruh media sosial dan gaya hidup modern membuat generasi muda kurang tertarik pada model pembelajaran Islam tradisional. Penyebabnya, kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran yang membuat materi keislaman terasa kuno dan tidak menarik. Jadwal sekolah formal dan bimbingan belajar yang padat membuat anak-anak sulit mengikuti pengajian di luar sekolah. Kemudian kurangnya integrasi antara pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, tidak terdokumentasinya aktivitas pendidikan secara formal. Banyak kegiatan PAI luar sekolah tidak terdokumentasi atau terdata resmi di Kemenak atau Dinas Pendidikan. Akibatnya program ini sulit mendapatkan bantuan atau perhatian pemerintah. Penyebabnya, lembaga tidak memiliki legalitas seperti SK pendirian, kurikulum tertulis, atau struktur organisasi yang rapi. Fokus lebih besar pada praktik ibadah daripada pengelolaan, administrasi, dan dokumentasi. Problematika berikutnya yang keempat yaitu kurangnya integrasi dengan kurikulum nasional. Materi ajar seringkali tidak sinkron dengan kurikulum PAI formal yang diajarkan di sekolah. Akibatnya, pendidikan PAI luar sekolah dipandang sebagai pelengkap, bukan
bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Penyebabnya, kurikulum disusun berdasarkan tradisi pesantren atau kitab kuning tanpa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurangnya koordinasi antara pengelola pesantren atau madrasah diniyah dengan lembaga pendidikan formal. Yang kelima, tantangan modernisasi dan digitalisasi. Lembaga pendidikan Islam luar sekolah tertinggal dalam pemanfaatan teknologi digital seperti e-learning, media interaktif, dan platform online. Penyebabnya, keterbatasan akses internet dan perangkat digital di daerah pedesaan, kurangnya pelatihan teknologi bagi guru dan pengasuh pesantren. Berikut adalah solusi dari masing-masing problematika. Yang pertama, keterbatasan sumber daya SDM dan dana. Solusinya adalah pelatihan guru ngaji dan pengasuh pesantren. Adakan pelatihan rutin dengan bekerja sama dengan Kemenak, LP2M IAIN atau UIN, atau ormas Islam seperti NU Muhammadiyah untuk meningkatkan kompetensi. Mendirikan unit usaha santri atau ekonomi pesantren. Contoh seperti koperasi santri, peternakan, atau usaha makanan ringan yang bisa membiayai operasional lembaga secara mandiri. Kemudian, mengakses bantuan pemerintah dan swasta. Buat legalitas lembaga dan ajukan proposal ke Kemenak, Basnas, CSR atau perusahaan lokal atau yayasan. Kemudian solusi berikutnya untuk kurangnya minat generasi muda. Gunakan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Terus penguatan peran santri milenial, libatkan santri muda sebagai mentor atau panitia kegiatan. Gunakan mereka untuk mendesain konten kreatif seperti TikTok Islami atau podcast dakwah dan lain sebagainya. Jadwal fleksibel dan kolaboratif. Sesuaikan waktu ngaji dengan jadwal sekolah formal. Bisa dilakukan setelah maghrib atau hari libur dengan pendekatan non-formal. Untuk problematika yang tegas seperti tidak terdokumentasi aktivitas pendidikan, solusinya adalah buat administrasi dasar lembaga seperti profil lembaga, struktur pengurus, buku absensi santri, dokumentasi kegiatan, dan kurikulum dasar. Mendaftarkan ke Kemenak atau Dinas Sosial supaya bisa tercatat sebagai madrasah diniyah takmiliyah, taman pendidikan Al-Quran atau TPA atau majelis taklim yang resmi. Kemudian problematika yang berikutnya tidak terintegrasi dengan kurikulum nasional. Solusinya, penyusunan kurikulum gabungan. Gabungkan muatan lokal, kitab kuning, tradisi pesantren dengan materi PAI formal yang diajarkan di sekolah dasar atau madrasah. Kolaborasi dengan guru PAI formal. Ajak guru sekolah di sekitar untuk menjadi narasumber atau pembina kegiatan keagamaan di luar sekolah. Problematika yang kelima, solusinya kurangnya digitalisasi dan modernisasi. Solusinya adalah pelatihan teknologi untuk pengajar. Latih ustadzah membuat materi dakwah dalam bentuk video, audio, atau slide PowerPoint. Pemanfaatan media sosial dakwah. Gunakan platform seperti WhatsApp, Instagram, atau YouTube untuk menyebarkan materi PAI yang singkat dan menarik. Digitalisasi administrasi. Gunakan aplikasi sederhana untuk mencatat kehadiran, penilaian hafalan, dan dokumentasi kegiatan. Kemudian untuk solusi holistik tambahan, bentuk forum komunikasi pendidikan Islam luar sekolah di tingkat desa atau kelurahan untuk berbagai praktik baik dan kendala antar pengelola lembaga. Libatkan tokoh masyarakat dan wali santri agar mereka merasa memiliki dan turut mendukung keberlanjutan program. Demikian penjelasan dari saya mengenai eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.